Apa sih haters? Apakah kalian termasuk haters atau bukan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dayanti dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Kali ini saya akan membawakan tugas akhir yang bertemakan haters. Apa sih haters dan apakah kalian termasuk haters atau bukan ya? Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan komen video aku ya. Well, udah jelas di sini namanya haters. Haters adalah suatu rasa benci terhadap seseorang secara berlebihan, dan rasa ini akan menimbulkan rasa dengki dan iri hati. Berdasarkan Merriam-Webster, kata haters tersendiri yaitu intense hostility and affect easily differing from fear, anger, of sense of injury, yaitu rasa tidak suka berlebihan terhadap sesuatu. Rasa benci itu akan timbul dari mana saja, bisa dari media sosial, bisa dari secara langsung. Nah, karena sekarang lagi pandemi, mungkin kemungkinan besar semua haters itu akan timbul dari beberapa media sosial. For example, kalian melihat di sosial media, di Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun media sosial lainnya, kalian melihat teman kalian sedang pergi ke Dubai atau ke negara lain atau suatu luar kota lah. Terus kalian berpikir bahwa, ini kan lagi pandemi ya, kok boleh sih dia keluar-keluar, apa nggak dimarahin, apa nggak bahaya, dan lain-lain. Contoh yang lainnya misalnya secara nyata yaitu misalnya sekarang lagi penyakit COVID pandemi, dan misalnya ada tetangga kalian yang terkena COVID, pasti kalian berasumsi negatif bahwa COVID itu, yang terkena penyakit COVID itu adalah aib, dan kalian menjauhinya, tidak mendekati. Nah, dari sini maka timbullah pikiran-pikiran negatif atau asumsi-asumsi yang negatif terhadap orang tersebut. Kan kita belum tahu secara jelas kenapa kita sudah mendefinisikan seseorang tersebut jelek. Nah, teman-teman, jadi contoh-contoh tersebut itu bisa loh mengakibatkan hal-hal negatif ke dalam mental dan psikologi seseorang. Oke, for example, contoh pertama. Jadi teman kalian ini sering banget upload foto atau upload video kesenangan dia sedang di luar negeri tersebut, dan saking jeleknya pikiran kalian, pasti kalian selalu wondering, selalu bertanya-tanya, kenapa ya? Kok boleh? Sama siapa ya dia? Ngapain aja ya? Pasti akan timbul seperti itu. Dan jika timbul pemikiran tersebut, kalian pasti ingin bertanya, tapi kalian juga mungkin ada ya di antara kalian zaman sekarang yang namanya ingin menutup identitas, yaitu seperti membuka fake account untuk menanyakan orang tersebut, apalagi teman kalian ini ya bisa cukup dibilang famous lah, terkenal gitu. Nah, karena hal-hal yang sekecil tersebut sudah kita asumsikan dengan kata-kata negatif dan pikiran-pikiran negatif, itu bakal berpengaruh loh teman-teman buat kalian dan juga si penerima haters tersebut atau orang yang terkena haters tersebut. Apa sih dampaknya? Nah, ketika sudah timbul pemikiran seperti itu dan sudah berkomentar seperti itu, kalian gak pernah tahu apa yang lagi dirasa si orang tersebut yang sedang jalan-jalan. Apa dia merasa dia lagi butuh healing, lagi merasa sedang dalam tekanan, mood yang kurang baik, dan kalian juga nggak berpikir bahwa hanya kalian saja yang menjudge seperti itu, dan bahkan puluhan juta orang lainnya pun menjudge dia seperti itu, sampai akhirnya dia mendapat tekanan dan tidak merasa kuat. Bisa jadi loh teman-teman, menimbulkan rasa ingin bunuh diri terhadap sesuatu tekanan yang ia merasa ia tidak kuat menjalaninya. Sebenarnya haters itu wajar nggak sih? Menjadi haters itu wajar nggak sih? Sebenarnya haters itu nggak wajar, tapi sebaik-baiknya manusia pasti ada aja hatersnya, pasti ada aja pembencinya, entah karena hal apa. Bahkan sesempurna Allah pun ada pasti pembencinya. For example, para nabi pun ada yang membenci, seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibenci oleh kakaknya. Nabi Nuh dibenci
dengan anaknya, tapi Lut dibenci dengan istrinya sendiri. Bahkan Rasulullah Alaihi Wasallam pun dibenci oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Namun jika kita sudah memiliki rasa tersebut atau pemikiran tersebut, mulai dari sekarang, yuk mari kita stop dan kita kurangi hal tersebut, karena hal-hal tersebut tidak baik dan mengakibatkan hal-hal yang sangat negatif. Dijelaskan dalam surat Al-Falaq ayat terakhir, ayat 5, wa min syarri hasidin iza hasad. Aku berlindung kepada Tuhan daripada kejahatan pendengki bila ia dengki. Apabila jika kalian sudah merasa sebal atau mungkin berlebihan bencinya kepada seseorang tersebut, kalian bisa dengan cara menghindari. Cara pertama, jika kalian melihat atau mendengar teman kalian sedang bahagia, ucapkanlah Masya Allah atau Tabarakallah, seperti itu. Mulailah berpikir atau mengomentari hal-hal yang positif. Nah, cara kedua yaitu dengan be yourself atau self-love. Janganlah banding-bandingin diri kalian dengan orang lain. Diri kalian ya hanya untuk diri kalian, diri orang lain dan biarkanlah untuk orang lain. Nah, cara ketiga yaitu dengan cara kalian sibuk-sibuklah memperbaiki diri sendiri, atau mungkin kalian mengerjakan hobi-hobi yang kalian suka supaya menghindari hal-hal yang negatif dalam pikiran kalian sendiri. Oke, dalam akhir pembahasan video ini saya sedikit atau sekilas ingin kasih quotes dari Twitter yang saya ambil, yaitu dari There's too much jealousy going wrong, so do what you must without having to show out to the world. Work is silent. There's no need to tell the world your next move. The truth is the Almighty is the only one who deserves to know everything. Janganlah kalian mengumbar sesuatu di media sosial, karena banyak kecemburuan dalam media sosial tersebut yang menangkapnya. Jika kalian ngerasa senang atau bahagia, cukup saja kalian yang tahu dan Allah yang mengetahui segalanya. Namun jika kalian sudah berbuat baik dan dipandang orang negatif, ingat kata Syekh Mutawalli Asy-Syawari, haters itu menjadikan motivator bagi manusia untuk berbuat lebih baik dan benar. Menurut Syekh, jika seseorang tidak menemukan orang yang mendengki, maka ia adalah manusia yang gagal. Artinya, jika seseorang hanya berkurung dalam kamar dan tanpa interaksi sosial, maka dipastikan ia tak memiliki pendengki. Beda dengan orang yang memiliki jumlah interaksi yang tinggi. Dipastikan orang yang mendengki dan membenci, sebab setiap gerak kehidupan selalu melahirkan kondisi benar versus salah, dan benci versus cinta. Hanya dengan kehadiran haters, maka setiap orang selalu dapat koreksi dirinya sendiri secara terus-menerus, mengurangi dan meminimalisir setiap kesalahan. Yuk mulai dari sekarang kita kurang-kurangin untuk mengekspos diri kita, rasa kesenangan kita di sosial media, karena belum tentu orang yang menerima di sosial media menerimanya dengan kata-kata atau berpikiran yang positif kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh baik dengan aman dan juga menjadi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.